Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini, seperti biasa, gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Malaysia, True Blue dari Singapura, dan True Blue dari Thailand. Thank you banget buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini, meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, jangan lupa untuk ke jerseymegastore.id, tap all product, pilih jersey favorit kalian dan check out. Gunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita ke berita pertama. Ini berita yang menurut gue cukup bagong ya sebenarnya, walaupun dari Marca. Breaking, Cucurella mengajak Enzo Fernandez untuk segera ke Real Madrid. Dan menurut laporan dari Marca ya, ini Cucurella mengucapkan harapan sebenarnya ya, semoga Enzo Fernandez bisa cepat ke Real Madrid, dan dia berharap bermain dengan seorang Enzo Fernandez di Real Madrid akan menjadi sangat menyenangkan ya, dan dia berharap hope he is lucky and becomes a Real Madrid player. Ini kalau kata-kata ini kalau diartikan ya, ini seakan-akan meremehkan Chelsea sebenarnya menurut gua. Dan ya gue sebenarnya cukup kecewa dengan laporan ini, tapi balik lagi ini Marca walaupun di online ini tersirkulasi dengan cepat ya, bahkan ada yang sudah menggoreng informasi ini. Tapi buat gue pribadi, Cucurella saat ini sudah menjadi pemain Real Madrid, dan gue merasa gue nggak perlu lagi untuk membela pemain ini, yang pertama. Dan yang kedua, walaupun ini pemain mungkin bisa dibilang pengkhianat, tapi buat gue pribadi, Cucurella gue rasa memang sudah cukup lah ya untuk memberikan jasanya ke Chelsea, karena memang kelihatannya sudah nggak cocok juga, dan pemain ini juga pengen untuk segera pergi, dan dia bahkan sudah membicarakan hal tersebut ke manajemen ya. Jadi apapun alasannya ya wajar aja dia berbicara seperti ini, tapi gue cukup tahu aja, dan gue tidak akan lagi menganggap pemain ini sebagai something bagian dari Chelsea ya. Dia sudah memberikan kita 2 trofi, tapi itu standarnya balik lagi sebenarnya cukup rendah, dan gue nggak mau terlalu highly rated pemain ini, nggak mau terlalu memuji pemain ini sebagai seseorang yang berjasa besar buat Chelsea, karena faktanya nggak banyak yang didapatkan di era Marco Cucurella sepanjang di Chelsea ya. Jadi kita move on dengan pemain ini, dan gue cuma ingin memberi info ke kalian bahwa Marco Cucurella menyatakan hal ini di media ya. Berikutnya, ini setelah mendapatkan Marco Palestra, Chelsea ingin mendatangkan satu center back lagi menurut Dizar Kinsella ya, yang bisa memperkuat skuad Chelsea di musim depan. Center back tersebut, kalian juga pasti sudah tahu, namanya sudah santer terdengar ya di berbagai media beberapa waktu belakangan. Yes, Maxime Lacroix. Maxime Lacroix ingin pindah ke Chelsea, dan dia membuka kemungkinan ini sebesar-besarnya ya. Dia tahu bahwa Chelsea sedang mengconsider namanya dan juga sedang melakukan kontak dengan agen yang bersangkutan. Ini dilansir dari Fabrizio Romano. Balik lagi ya, walaupun Chelsea tidak bermain di Champions League untuk musim depan, dan Crystal Palace ini akan bermain ke Europa League berarti ya di musim depan setelah menjadi juara Conference League di musim kemarin. Tapi perombakan yang terjadi di tubuh Crystal Palace, perginya Olivier Glasner, terus juga mungkin internal yang akan segera berubah, ini membuat pemain berumur 26 tahun asal Prancis ini mungkin merasa waktu yang tepat untuk meninggalkan Crystal Palace ya. Daripada nanti dia akan ikut ke arah yang masih tidak menentu dengan Crystal Palace, mungkin dia jauh lebih baik memilih tim yang memang sudah cukup terproyeksi bisa membangun squad yang lebih baik lagi dibandingkan Crystal Palace. Dan itu balik lagi yang menjadi daya tarik Chelsea. Chelsea ini masih merupakan tim besar menurut gue, dan kalian juga pasti setuju ya, kecuali para haters. Dan Chelsea memiliki banget kualitas untuk kembali lagi ke tempatnya, di mana kita seharusnya bisa compete untuk memenangkan juara Premier League dan juga Champions League ya, bukan cuma compete untuk masuk ke Champions League spot. Dan itu yang harus digarisbawahi, dan menurut gue masih banyak pemain yang tertarik dan ingin bergabung dengan Chelsea. Dan salah satunya adalah Maxime Lacroix. Dan ini sudah terkonfirmasi ya, pemain ini pengen bergabung bersama Chelsea di musim depan. Dilansir dari Fabrizio juga, Chelsea saat ini sudah memulai kontak dengan Lacroix, dan Lacroix juga membuka dirinya untuk bergabung dengan Chelsea ya. Dia juga tertarik dengan proyek Chelsea, terutama di bawah Xabi Alonso.
Dan Crystal Palace, kata Fabrizio ya, sejauh ini memiliki relation yang baik dengan Chelsea. Terbukti dengan kita menjual beberapa pemain Chelsea dan juga meminjamkan beberapa pemain muda Chelsea ke Crystal Palace yang cukup membantu Palace untuk mendapatkan tempat yang baik di Premier League ya. Selain itu, ini menurut Ben Jacobs ya, ditambahkan juga Chelsea percaya Lacro bisa menambah kedalaman skuad dengan physicality-nya ya, dan juga bisa cocok untuk menjadi lini belakang Chelsea di musim depan ya. Kemudian menurut Fabrizio ini ditambahkan juga Chelsea selain berbicara dengan Lacro juga bisa saja ya ingin mendatangkan satu pemain center back lagi, tergantung dari siapa yang akan pergi di transfer musim panas ini. Seperti yang kita tahu, bomb squad Chelsea untuk center back ini cukup banyak, ada Badiashile, Tosin, terus juga masih ada Fofana ya, yang mungkin akan dijual di transfer musim panas ini. Belum lagi Chalobah yang katanya mau pergi juga. Jadi akan ada 4 center back yang akan pergi dari Chelsea. Dan mungkin ya bisa menambahkan beberapa center back lain untuk menjadi lini belakang Chelsea. Selain ada para pemain muda yang mungkin nanti bisa menjadi cover untuk para pemain yang PL proven dan ready ya, yang ditransfer Chelsea untuk masuk di musim panas ini ya. Ya kita lihat nanti seperti apa perkembangan Lacrosse ini. Dan ada info juga dari Matt Law ya, Crystal Palace ini menanti tawaran dari Chelsea ya, dan juga ini akan menjadi salah satu bidak catur untuk memindahkan Trevor Chalobah ke Como, karena memang dana yang akan digunakan untuk mendatangkan Maxime Lacroix ini akan berasal dari penjualan seorang Trevor Chalobah ke Como. Seperti yang udah gue bahas juga di 2 video gue sebelumnya, ada informasi bahwa Trevor Chalobah ini diminati oleh Como, dan Fabregas langsung yang menyatakan ingin mendapatkan seorang Trevor Chalobah. Dan Trevor Chalobah sendiri juga tertarik untuk bergabung bersama Como dan pindah ke Italia ya. Ya kita tahu Como mungkin secara finansial kuat, tapi mereka secara transfer ya dan bisnis itu sangat taktis. Como nggak mungkin menggelontorkan dana yang wah untuk mendapatkan seorang Trevor Chalobah. Tapi gue nggak tahu ya apakah nanti Como mau membeli pemain dengan harga yang mahal, karena Trevor Chalobah ini gue yakin mungkin harganya di sekitar 30-40 juta, dan itu apakah nanti akan tertarik bagi Como ya untuk merekrut seorang Trevor Chalobah, atau bahkan mungkin nanti ada exchange player, karena gue Chelsea ya juga di beberapa kesempatan ini sempat diinfokan menginginkan seorang Jacobo Raymond ya. Nah ini juga akan ada info tersebut ya di video ini, jadi kalian tonton terus sampai habis ya. Nah, kondisi situasi Trevor Chalobah ini akan juga menentukan bagaimana Maxime Lacroix akan mendarat ke Chelsea ya di musim panas nanti. Dan diinfokan juga oleh Fabrizio bahwa Como saat ini sudah mengirim penawaran untuk Trevor Chalobah. Inter Milan juga menjadi salah satu klub yang tertarik untuk merekrut seorang Chalobah karena Palestra ini di-hijack oleh Chelsea ya. Jadi kita lihat nanti siapa yang akan melakukan bidding paling awal dan juga diterima oleh Chelsea yang sesuai dengan keinginan Chelsea. Sampai saat ini belum ada informasi mengenai berapa biaya atau market value yang dipatok oleh Chelsea untuk menjual seorang Trevor Chalobah. Kalau di musim lalu, kalau nggak salah tuh sekitar 40 juta ya kalau di transfer musim panas kemarin. Tapi saat ini kan Trevor Chalobah juga sudah bermain bersama tim nasional Inggris itu di Piala Dunia saat ini, tentu nilai value-nya mungkin tidak akan berada di bawah 30 atau 40 juta menurut gue. Nah itu menjadi pertanyaan, apakah tim dari Italia seperti Como dan juga Inter Milan ini mau menggelontorkan dana sebegitunya ya untuk mendapatkan seorang Trevor Chalobah. Dan gue pribadi masih dilema sebenarnya apakah menjual Trevor Chalobah ini adalah hal yang tepat untuk Chelsea ya, karena ya kita tahu Trevor Chalobah ini adalah pemain yang benar-benar punya cinta terhadap Chelsea. Dia nggak pernah bikin repot ya, nggak pernah komplain dan tidak pernah bersuara di media-media ya. Tapi kita tahu dia juga bukan seorang center back yang bisa dibilang menjadi standar starting 11-nya Chelsea di musim depan, dan ada kemungkinan harus menjual Trevor Chalobah sebagai bidak catur untuk mendatangkan seorang Maxime Lacroix ya. Nah ini 2 hal yang membuat gue begitu dilema. Kalau menurut kalian, apakah menjual Trevor Chalobah demi mendatangkan Maxime Lacroix ini worth it? Atau justru sebenarnya kita tetap keep Trevor Chalobah ya, dan mungkin mencari sumber dana lain untuk mendatangkan Maxime Lacroix? Kalau gue sih pilihannya lebih yang kedua ya. Tapi coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Kemudian juga ada berita informasi terupdate mengenai Malo Gusto ya. Saat ini seperti yang sudah diinfokan di video gua sebelumnya juga, Malo Gusto ini berencana untuk
pergi dari Chelsea ya dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Ini berdasarkan Fabrizio Romano ya. Gizar Kinsella juga menambahkan bahwa Malo Gusto ini sedang mencari cara untuk meninggalkan Chelsea. Jadi dia dengan agennya sedang sibuk mencari siapa tim yang mau merekrut Malo Gusto. Diinfokan juga ini dari Fabrizio Romano ya, bahwa Malo Gusto merupakan back yang spesial karena kita pribadi juga masih bingung sebenarnya dengan kemampuan Malo Gusto ini. Kadang di satu game dia bermain bagus banget ya, flawless. Di satu game lain dia bermain jelek banget, nggak karuan. Jadi kita sebagai fans juga masih bingung untuk menilai apakah seorang Malo Gusto ini layak dipertahankan, akan konsisten atau seperti apa. Karena kalau dari sisi skill ya, dari dribbling, attacking gitu, terus juga beberapa kali crossing. Menurut gue ini pemain yang punya memang kapabilitas dan skill set untuk menjadi seorang pemain yang baik. Tapi yang kita selalu lihat adalah sisi inkonsistensi Malo Gusto. Mungkin dari 10 pertandingan cuma 3-4 pertandingan ini pemain bermain dengan baik ya. Sisanya agak sedikit on off bahkan atau standar aja atau below par ya. Nah, ini yang benar-benar membuat kita bingung sebenarnya untuk menilai seorang Malo Gusto di Chelsea. Tapi saat ini Chelsea mematok harga Malo Gusto. Ini gue sebenarnya cukup kaget juga, 75 juta pound sterling. Gue gak tahu apa yang spesial sehingga Chelsea mematok harga Malo Gusto segitu. Apakah memang Chelsea ingin mempertahankan seorang Malo Gusto atau misalnya Xabi Alonso menganggap bahwa Malo Gusto ini masih oke aja kalau di-keep, tapi kalau dijual harus harganya tinggi supaya bisa menjadi added value juga untuk mendatangkan pemain-pemain lainnya. Tapi harga 75 juta pound sterling buat gue pribadi ya, ini agak-agak make sense sebenarnya dengan kemampuan dan juga track record Malo Gusto selama di Chelsea. Tapi ini pemain saat ini sedang berada di Prancis bersama tim Prancis di Piala Dunia 2026 dan kita tahu pemain yang masuk ke dalam skuad tim nasional di Piala Dunia ini tentu harganya akan meroket ya. Mungkin itu momentum yang diambil oleh Chelsea karena Chelsea tahu banyak klub yang mengincar Malo Gusto. Ini diinfokan dari Simon Johnson ya, multiple klub di Premier League dan Eropa ini sangat tertarik dengan Malo Gusto ya. Jadi memang pilihannya bukan cuma ke Manchester City seperti yang sudah diinfokan di video sebelumnya. Ternyata banyak klub yang memang menginginkan jasa seorang Malo Gusto. Ditambah lagi dengan kedatangannya Palestra, terus juga mungkin ada perubahan sistem yang akan dilakukan oleh Xabi Alonso. Belum lagi adanya Barco ya di posisi sebelah kiri yang bisa mengcover posisinya Marco Correa. Jadi memang mungkin kelihatannya kesempatan Malo Gusto untuk menjadi pemain inti Chelsea ini semakin tertutup ya. Dimana di beberapa musim sebelumnya dia juga bukan pemain inti Chelsea. Dan di musim kemarin dia juga jarang diturunkan ya. Dan ini kalau gue pribadi ini menjual Malo Gusto, kalau ada yang mau 75 juta pound sterling, it's a very good business. Dan gue gak akan ragu-ragu untuk melepas pemain ini. Karena gue secara pribadi juga melihat ini pemain perkembangannya sangat lambat, diberi kesempatan dan kadang-kadang juga dia nggak bisa mempertanggungjawabkan kesempatan yang diberikan oleh seorang pelatih tersebut. Jadi kalau misalnya kita bisa menjual Malo Gusto untuk mendatangkan cash value itu I'm very welcome ya. Dan itu semoga aja bisa terjadi di musim panas ini. Nah, kepergian Malo Gusto tentu akan menambah added value buat Chelsea dan gue berharap ini benar-benar terjadi ya. Karena menurut Simon Johnson dan Athletic ya, ini seperti yang sudah diinfokan juga di beberapa video sebelumnya, ini Chelsea tertarik untuk merekrut Jacobo Ramon. Dan kemarin kita sempat what if ya, kalau seandainya transfer Chalobah ini bisa diganti dengan Jacobo Ramon dan mungkin Como meminta added value untuk mendatangkan Jacobo Ramon ya, itu mungkin worth it dan mungkin aja ya. Tapi kalau menurut Simon Johnson, walaupun Chelsea sedang mengconsider Jacobo Ramon saat ini, beberapa nama ini juga menjadi konsiderasi Chelsea untuk mendatangkan center back baru di musim panas ini. Jadi ini mungkin selain Maxine Lacroix ya, jadi ada nama-nama juga yang mungkin akan dibawa Chelsea tambahan tergantung dengan pemain atau center back siapa yang pergi di musim panas ini. Maxine Lacroix, Jacobo Ramon, Liva Colwill. Wow, gue sih melihat agak sedikit optimis Chelsea bisa bicara banyak di musim depan ya. Kalau misalnya 3 pemain ini benar-benar berada di lini belakang Chelsea buat musim depan. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah trio center back tersebut merupakan jawaban yang tepat bagi Chelsea untuk mengarungi musim depan ya. Kalau gue oke banget dan sangat optimis dengan apa yang dilakukan oleh Xabi Alonso. Dan ini salah satu faktor menurut gue yang bisa menjadi konsiderasi Jacobo Ramon untuk pindah ke Chelsea ya. Bahwa Xabi Alonso dan Jacobo Ramon ini sudah pernah bekerja sama pada saat Xabi Alonso memegang tim kategori usia Real Madrid dan Jacobo Ramon itu berada di sana pada tahun 2018-19. Jadi perkenalan kedua pemain ini sudah jauh dari sebelum Jacobo Ramon ini terkenal ya. Jadi dan ini menurut gue long term relationship ini yang dibangun oleh Xabi Alonso bisa jadi salah satu kunci Jacobo Ramon bisa ke Chelsea ya.
Dan semoga aja ini membuat Jacob Ramon lebih pede lagi untuk memilih Chelsea ya sebagai tim yang akan dia bela di musim depan, walaupun Como seperti yang kita tahu juga masuk ke dalam Champions League, dan tentu ini kesempatan yang baik buat Jacob Ramon merasakan Champions League football ya. Terutama ini adalah musim pertama Como juga, debutnya di Champions League, dan ini tentu menjadi menarik ya untuk melihat seperti apa nanti perkembangan transfer Jacob Ramon. Di berita lain ini ada informasi dari Cuenda yang tetap siap ya terus berlatih di off season ini, dan katanya ini narasi yang diciptakan oleh agennya Cuenda ya, ini digambarkan no day off mantra. Nah ini gue nggak tahu nih, ini emang kalau udah Gen Z ini emang suka ada istilah-istilah yang cukup unik ya, no day off mantra, dan dia katanya terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk musim depan. Pemain 19 tahun ini siap untuk menjadi bagian dari skuad Xabi Alonso di musim depan. Ya ini mungkin PR campaign untuk menggambarkan kerja keras dan dedikasi seorang pemain ya untuk masuk ke dalam skuad Chelsea di musim depan di bawah Xabi Alonso. Ya ini menurut gue wajar aja dilakukan karena pertama dia masih sangat muda. Musim depan akan menjadi musim pertama dia di Premier League ya. Tentu dia harus mempersiapkan diri, dan ya tentunya pertama adalah dari komunikasi ya. Gue berharap semoga Cuenda di satu musim kemarin ini banyak belajar bahasa Inggris, jadi ketika datang ke Chelsea ini udah nggak ada lagi language barrier ya, jadi langsung bisa nyetel dan bisa langsung paham apa yang diomongin sama Xabi Alonso. Nah ini tentu nggak ada yang tahu apakah ini benar atau salah ya, dan menurut gue Xabi Alonso juga pasti mantaunya juga nggak bisa check in setiap hari ya untuk melihat bagaimana perkembangan Cuenda. Mungkin informasi dari media sosial ini juga menjadi salah satu monitor device untuk Xabi Alonso ya dalam mencari dan meyakinkan siapa aja pemain yang akan dia bawa untuk skuad Chelsea di musim depan. Cuenda menurut gue punya season yang menarik di musim depan. Ini pemain yang punya skill juga sangat baik. Kita tahu dia juga sebenarnya punya kemampuan yang baik, tapi sayang di musim lalu dia sempat cedera lama ya. Akhirnya dia keluar dari skuad Portugal yang harusnya dia bisa dibawa ke Piala Dunia kali ini. Cuma kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau gue pribadi sih melihat pemain ini punya cukup material ya, skill set untuk menjadi seorang pemain besar. Tinggal nanti bagaimana dia behaviornya terhadap Xabi Alonso, dan bagaimana nanti Xabi Alonso menempa raw talent seperti Cuenda ini ya untuk menjadi seorang pemain yang Premier League ready dan bisa memberikan impact buat Chelsea ya. Nah kemudian di informasi terakhir, menurut Gareth Gill, Xabi Alonso saat ini belum menyatakan akan menggunakan formasi 3 back seperti yang dia gunakan di Bayer Leverkusen ya. Walaupun ada kedatangan Marco Palestra yang bisa digunakan sebagai fullback, bisa menjadi fullback kanan maupun fullback kiri ya, tapi saat ini Alonso masih belum menentukan apakah dia akan menggunakan formasi 3 back atau formasi 4 back. Yang pasti Alonso masih menginginkan satu pemain yang versatile, dan menurut dia bawa seorang Marco Palestra yang juga merupakan pemain yang cukup versatile di skuad Chelsea musim depan ini penuh dengan pertimbangan ya. Nah ini yang semoga aja bisa mendongkrak nanti performa Chelsea di musim depan. Kita tahu pemain-pemain yang cukup versatile ini bisa menjadi added value dan juga bisa membantu Chelsea pada saat misalnya terjadi cedera ya, terus juga performa yang sedang tidak baik. Nah pemain-pemain versatile ini punya kemampuan untuk bisa agile ya, mengikuti instruksi dari pelatih dan dimainkan di posisi yang beragam. Itu dia. Ya, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol likes ya, share juga supaya informasi ini banyak yang tahu. Dan kalian yang baru join, yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak turbul yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. One Blue is Blue, up the Chelsea.